Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai biooptik yang merupakan materi praktikum sains dalam keperawatan. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Semoga Allah merahmati apa yang kita kerjakan dan kita mendapatkan balasannya yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa dipersilahkan. Raditu billah ya rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Biooptik merupakan susunan atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Mata merupakan organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Sistem optik mata serupa dengan kamera, bahkan lebih mahal. Karena mata bisa mengamati objek dengan sudut yang sangat besar. Tiap mata memiliki kelopak mata dan ada cairan lubrikasi di sana. Lubrikasi itu adalah cairan pelumas. Dalam 1 detik dapat memfokuskan objek berjarak 20 cm. Mata juga sangat efektif pada intensitas cahaya 10:1. Diafragma mata diatur secara otomatis oleh iris dan bayangan yang terbentuk oleh mata akan diteruskan ke otak untuk diinterpretasikan benda apakah itu. Pembentukan bayangan benda pada mata normal. Pada mata normal, bayangan benda akan jatuh tepat pada retina mata. Impuls datang berupa cahaya yang masuk ke mata melalui kornea. Berkas cahaya kemudian akan diteruskan ke pupil mata yang lebarnya pupil itu diatur oleh iris. Intensitas cahaya itu yang mengatur adalah iris. Selanjutnya, cahaya akan dibiaskan oleh lensa mata sehingga terbentuk bayangan pada retina yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan benda pada retina kemudian akan diteruskan ke sel batang dan sel kerucut dalam bentuk sinyal cahaya melalui saraf optik menuju ke otak. Otak kemudian mengubah kesan bayangan tersebut sehingga kita melihat benda sama seperti aslinya. Jadi, urutan jalannya impuls cahaya yang masuk ke mata adalah mulai dari kornea, kemudian menuju pupil, kemudian menuju lensa mata, kemudian menuju retina, kemudian menuju bintik kuning, dan selanjutnya akan diteruskan ke otak. Visus. Visus memberi pengertian tentang optik dan memberi keterangan mengenai baik buruknya fungsi mata secara keseluruhan. Nama lain dari visus adalah ketajaman penglihatan. Untuk memeriksa visus atau ketajaman penglihatan, kita akan bisa melakukannya dengan menggunakan Snellen chart, di mana Snellen chart itu merupakan poster yang berfungsi untuk mendeteksi tajam penglihatan seseorang. Berhubung ada perbedaan antara sistem pengukuran yang dipakai di Indonesia dan di Amerika Serikat, maka Snellen chart ini terdapat dalam 2 versi angka. Yang satu dalam angka meter dan yang satu lagi dalam angka feet. Snellen chart meter dinyatakan dalam pembanding 6 meter.
yaitu 6/6, 6/9, 6/12, dan seterusnya sampai 6/60. Sedangkan Snellen chart yang fit adalah seperti terdapat pada gambar di bawah ini, yang kemudian dinyatakan dengan pembanding yaitu 20 kaki atau 20 feet. Jadi seperti 20/20 sampai 20/200. Apakah 20 kaki itu sama dengan 6 meter? Sebenarnya sih tidak. 20 kaki itu sama dengan 6 meter lebih 10 cm, tepatnya sekitar 609,6 cm. Tetapi tentu saja kelebihan 10 cm itu boleh kita abaikan. Lalu, apa fungsi angka pecahan yang ada di samping tiap baris? Dalam pemeriksaan tajam penglihatan, angka yang berperan penting adalah angka di sebelah baris terbawah yang bisa dibaca oleh subjek. Misalkan, pasien hanya bisa membaca sampai baris 6/9. Ini berarti orang dengan tajam penglihatan normal sudah dapat membaca baris tersebut pada jarak 9 meter. Sementara itu, subjek baru dapat membaca pada jarak 6 meter. Semakin tinggi letak baris terbawah yang bisa dibaca oleh subjek atau pasien, berarti menandakan semakin buruk tajam penglihatannya. Pasien yang tidak dapat membaca sampai dengan baris 6/6 atau 20/20 mungkin mengalami gangguan penglihatan karena penyakit organik pada mata atau gangguan refraksi murni. Penyakit organik pada mata itu berarti ada kelainan struktural yang mengakibatkan tajam penglihatannya menurun. Misalkan seperti adanya kerusakan pada kornea ataupun ada kekeruhan pada lensa mata seperti katarak. Tetapi pada gangguan refraksi murni tidak ada kelainan struktural yang ditemukan pada mata. Untuk membedakan keduanya, nanti kita lakukan pemeriksaan lagi yang bekerja sama dengan dokter spesialis mata. Jika seseorang tidak dapat membaca Snellen chart sama sekali, bahkan dengan bantuan lensa, maka pemeriksaan selanjutnya adalah hitung jari, yang bisa kalian lihat pada gambar di sebelah kanan. Perlu kalian ketahui bahwa Snellen chart itu dinamai sesuai dengan penemunya, yaitu seorang dokter mata dari Belanda bernama Herman Snellen. Cara menghitung visus penglihatan dilakukan dengan rumus V sama dengan D besar per D kecil, di mana V adalah visus, kemudian D besar itu adalah jarak yang dilihat oleh mata normal, yaitu bisa kalian menggunakan konstanta 20 feet atau 6 meter, dan D kecil itu adalah jarak yang dilihat oleh naracoba. Normalnya orang memiliki visus itu adalah 6/6 atau 20/20 yang artinya sama dengan 1. Apabila ada penurunan visus, maka nilainya kurang dari 1. Cahaya yang masuk melalui kornea dan diatur jumlahnya oleh pupil akan diterima oleh reseptor yang ada pada retina. Reseptor ini disebut sebagai fotoreseptor yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Sel batang berjumlah kurang lebih 120 juta dan berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya yang tidak berwarna. Sel batang ini yang disebut sebagai rod cell. Sel batang ini berfungsi untuk penglihatan perifer dan saat malam, persepsi terhadap cahaya dan gelap, gerakan, serta tidak sensitif terhadap warna. Rangsangan cahaya yang diterima oleh sel batang ini nanti diterima oleh rodopsin, yaitu
merupakan pigmen yang terbentuk dari persenyawaan vitamin A dan protein. Rodopsin inilah yang peka terhadap rangsangan cahaya. Apabila cahaya yang masuk berlebih, maka rodopsin akan berkurang. Sebaliknya, apabila cahaya yang masuk kurang, rodopsin akan terbentuk kembali. Proses terbentuknya rodopsin sendiri membutuhkan waktu adaptasi sehingga terkadang mata akan terasa kabur pada proses adaptasi itu berlangsung. Contohnya, saat kalian berada di ruang yang sangat terang dan tiba-tiba masuk ke dalam ruang yang gelap, itu kemudian membutuhkan adaptasi sekian detik sampai bisa melihat benda-benda yang ada pada ruang yang gelap tersebut. Yang kedua adalah konsel atau sel kerucut. Sel ini berfungsi untuk penglihatan tajam mengenai persepsi warna dan penglihatan ketajaman secara detail. Sel kerucut ini berjumlah kurang lebih 6,5 juta sel yang mengandung pigmen yang disebut sebagai iodopsin, yaitu pigmen yang terbentuk dari persenyawaan retinin dan opsin. Terdapat 3 jenis sel kerucut berdasarkan kepekaannya terhadap warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Dari kombinasi 3 jenis sel tersebut, mata dapat menerima rangsangan warna dari spektrum merah hingga ungu. Oleh karenanya, apabila sel kerucut ini mengalami kerusakan, maka mata akan mengalami apa yang disebut sebagai buta warna. Dalam hal memfokuskan objek pada retina, lensa mata memegang peranan penting. Kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek disebut sebagai daya akomodasi. Daya akomodasi mata atau daya sesuai mata adalah kemampuan otot silier untuk menebal dan memipihkan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat oleh mata. Sehingga dalam melihat benda-benda pada jarak tertentu, kelengkungan lensa pada mata kita itu berubah-ubah. Titik terdekat di mana lensa mata memfokuskan suatu bayangan pada retina disebut sebagai titik dekat atau punctum proximum, yaitu kurang lebih 25 cm. Slide ini menunjukkan lensa mata saat memandang suatu benda. Gambar A menunjukkan benda yang berjarak jauh, sehingga lensa mata akan memanjang dan menipis. Sedangkan yang gambar B adalah ketika mata melihat objek yang berjarak dekat, sehingga lensa mata akan memendek dan menebal. Mata normal atau emetrop. Jarak terdekat yang dapat difokuskan pada mata disebut sebagai punctum proximum, yang mana untuk orang dewasa biasanya memiliki titik dekat yaitu 25 cm. Pada anak-anak seringkali bisa memfokuskan benda pada jarak 10 cm. Selanjutnya, semakin tua usia seseorang, kemampuan berakomodasi makin kurang dan titik dekat justru semakin bertambah. PP atau punctum proximum pada orang yang normal yaitu 25 cm. Adapun titik terjauh atau punctum remotum atau PR itu adalah pada titik tak terhingga. Cacat mata miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Titik jauh mata atau punctum remotum tidak berada pada titik tak terhingga tetapi pada jarak yang lebih dekat, sehingga benda jauh tidak bisa terlihat dengan jelas. Rabun jauh atau miopi biasanya disebabkan oleh mata yang terlalu cembung sehingga bayangan benda yang jauh
terfokus jatuh di depan retina. Dengan bantuan lensa divergen atau lensa cekung atau minus dapat membantu berkas sinar menjadi menyebar sehingga memungkinkan berkas-berkas sinar itu terfokus pada retina. Rabun dekat atau hipermetropi adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Walaupun benda-benda jauh biasanya terlihat jelas, titik dekat akan lebih besar dari mata normal 25 cm yang menyebabkan orang tersebut menjadi sulit membaca. Kelainan ini disebabkan karena lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan benda yang dilihat terbentuk di belakang retina. Nah, cacat mata hipermetropi ini dapat ditolong dengan lensa konvergen atau lensa cembung atau lensa positif atau plus. Astigmatisme biasanya disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar, sehingga benda titik difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Nah, untuk menolong cacat mata astigmatisme ini bisa dilakukan dengan menggunakan lensa silindris. Buta warna adalah cacat penglihatan yang mempengaruhi kemampuan dalam membedakan warna. Penyakit ini terjadi kebanyakan pada pria karena dia menempel pada kromosom X. Buta warna disebabkan oleh kerusakan pada retina seperti kekurangan salah satu sel kerucut atau pada bagian saraf mata yang lain. Buta warna juga dikenal dengan istilah dikromatisme. Penyakit ini terdiri dari ketidakmampuan untuk membedakan antara warna merah dan warna hijau. Sebagian besar orang buta warna itu bisa melihat secara normal di seluruh aspek dan kelemahannya hanya warna yang mereka lihat itu melemah karena mungkin kekurangan dari sel kerucut. Orang buta warna itu biasanya dapat belajar melalui pengalaman untuk mengasosiasikan warna tertentu dengan sensasi kecerahan yang berbeda. Banyak kok orang buta warna itu nggak sadar kalau ternyata dirinya itu buta warna dan baru sadar kalau mereka itu dites pakai buku isi hara. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sayangnya tidak ada yang bisa kita lakukan setelah seseorang itu didiagnosis buta warna. Buta warna itu adalah kondisi seumur hidup yang bisa mengakibatkan seseorang itu dikecualikan dari sebuah pekerjaan tertentu seperti pilot, kemudian dokter, ataupun teknisi IT dan lainnya. Sehingga apabila ada yang dicurigai seperti buta warna, maka sebaiknya segera untuk mengunjungi dokter untuk memastikan apakah memang pasien itu buta warna atau tidak. Tetapi banyak kok layanan di internet itu yang menyediakan tes buta warna tanpa kita harus pergi ke dokter. Nah, fungsinya untuk apa setelah kita mengetahui kalau seseorang itu buta warna? Fungsinya adalah ketika menyadari penyakit tersebut itu akan jauh lebih baik untuk membantu seseorang mengatasi penyakit ini. Contohnya misalkan ada seorang individu yang dia tidak tahu kalau dirinya buta warna dan dia sangat ingin sekali menjadi dokter. Tetapi secara tes kesehatan dia itu buta warna dan tentu saja dia tidak lolos seleksi menjadi dokter karena cacat mata bawaannya. Sehingga kalau dia tahu lebih dini, mungkin dia akan bisa mengganti tujuan
cita-cita atau profesinya ataupun yang lain yang sekiranya relevan dengan kondisi yang saat ini dialaminya. Kekurangan penglihatan warna atau buta warna biasanya bisa dideteksi dengan menggunakan grafik warna yang disebut sebagai plat tes isi hara. Platnya itu terdiri dari titik abu-abu dan berwarna, di mana pasien diminta untuk mengidentifikasi nomor di tengah lingkaran, dan setelah pasien mengidentifikasi apa yang mereka lihat, pengujian itu bisa lebih lanjut dapat dimulai ke lembar-lembar berikutnya. Seperti apa sih tes ini dibuat? Yang pertama, pola acak titik-titik tingkat abu-abu pertama kali disatukan. Terus yang gambar kedua itu ditambahkan dengan variasi warna kuning dan biru. Karena kebanyakan orang dengan buta warna merah atau hijau itu bisa melihat kuning dan biru, dan mereka akan dapat melihat angka 5 dalam tes ini. Yang gambar ketiga itu adanya variasi warna merah atau hijau yang ditambahkan. Kemudian akan ada pola yang terdiri dari pola kecerahan acak dan pola merah hijau. Nah, orang yang tidak buta warna nanti akan bisa melihat sebagai angka nomor 6. Kemudian gambar yang keempat, orang yang kekurangan warna merah dan atau hijau itu tidak dapat melihat pola merah atau hijau dan hanya akan melihat angka 5, sedangkan orang dengan penglihatan normal akan melihat kedua pola tersebut, tetapi karena merah atau hijaunya itu lebih kuat daripada kuning atau biru, maka orang normal itu akan melihat ini sebagai angka 6. Sinar cahaya merupakan suatu bentuk gelombang. Gelombangnya memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, namun panjang gelombang yang dapat kita lihat hanya berkisar dari 400 sampai dengan 700 nanometer. Fotoreseptor sel kerucut merah paling kuat teraktivasi oleh gelombang dengan panjang gelombang yang panjang. Sedangkan fotoreseptor kerucut hijau itu paling kuat teraktivasi oleh gelombang dengan panjang gelombang yang sedang, dan fotoreseptor kerucut biru itu paling kuat teraktivasi oleh gelombang dengan panjang gelombang yang pendek. Suatu gelombang cahaya dengan panjang gelombang tertentu dapat mengaktifkan ketiga jenis fotoreseptor tersebut dengan kuat. Aktivasinya menjadi berbeda-beda, dan hal inilah yang membuat kita dapat melihat berbagai macam spektrum warna. Jika kita merangsang semua, yaitu 3 jenis sel kerucut itu secara merata, maka hasilnya akan terlihat putih atau menjadi tidak berwarna. Gambar 1 menunjukkan baik yang memiliki penglihatan normal ataupun yang mengalami buta warna harus mampu membaca angka ini, yaitu 12. Gambar di slide ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki penglihatan warna normal harusnya bisa membaca angka 8. Dan apabila mereka memiliki buta warna merah dan hijau, maka akan terlihat bisa terbaca angka 3. Namun apabila memiliki buta warna total, maka dia tidak bisa membaca angka berapapun di slide ini. Slide ini menunjukkan bahwa orang yang normal itu harusnya mampu membaca angka 29, sedangkan yang mengalami buta warna merah hijau itu akan membaca angka 70. Adapun yang dia itu memiliki buta warna total itu tidak mampu membaca angka berapapun. Slide ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki buta warna itu tidak mampu membaca angka berapapun. Orang yang dia memiliki penglihatan normal mampu membaca angka 5, dan orang yang dia itu mengalami kekurangan
pada pewarnaan hijau dan merah itu dia bisanya melihat angka 2. Slide ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki penglihatan normal itu mampu membaca angka 3, sedangkan seseorang yang mengalami buta warna merah hijau itu akan membaca menjadi angka 5, dan pada orang yang dia itu buta warna total itu dia tidak bisa membaca angka berapapun di slide ini. Seorang yang normal akan membaca sebagai angka 15 pada gambar di slide ini, dan kemudian orang yang mengalami buta warna merah hijau itu akan melihat angka 17. Adapun bagi orang yang buta warna total, dia tidak mampu melihat angka berapapun di slide ini. Gambar pada slide ini menunjukkan bahwa seseorang yang normal itu dia akan melihat sebagai angka 74, akan tetapi orang yang memiliki penglihatan buta warna merah hijau akan membaca seperti angka 21. Adapun yang dia itu buta warna total itu tidak bisa membaca angka di slide ini. Pada slide ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki penglihatan warna normal itu harusnya membaca angka 6, dan mayoritas dari mereka yang mengalami buta warna baik total maupun parsial itu tidak dapat membaca nomor ini, atau bahkan dia mampu membaca tetapi angkanya tidak tepat. Sama seperti slide sebelumnya, gambar di slide ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki penglihatan normal itu seharusnya mampu membaca angka 45, akan tetapi pada orang yang mengalami buta warna, baik buta warna total maupun buta warna sebagian, itu dia tidak bisa menyebutkan angka yang ada di slide ini dengan tepat. Slide ini menunjukkan bahwa seorang yang memiliki penglihatan normal mampu membaca angka 5, akan tetapi orang yang mengalami buta warna total maupun buta warna parsial itu tidak bisa menyebutkan angka di slide ini dengan tepat. Mereka akan salah menyebutkan angka di slide ini. Pada lembar ke-11, orang yang mengalami buta warna, baik total maupun sebagian, itu tidak mampu menyebutkan angka yang ada di slide ini dengan tepat. Akan tetapi, orang yang memiliki penglihatan mata normal, dia seharusnya mampu membaca angka 7 yang ada di slide ini. Pada lembar ke-12, seorang yang memiliki penglihatan normal itu dia akan membaca angka 16. Dan orang yang memiliki buta warna, baik dia itu buta warna total maupun buta warna parsial, dia tidak bisa menyebutkan angka di dalam slide ini dengan tepat. Gambar di slide 13 menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki penglihatan mata normal itu akan melihat sebagai angka 73, tetapi bagi seseorang yang memiliki buta warna total maupun parsial, dia tidak mampu untuk menyebutkan angka yang ada di slide ini dengan tepat. Pada slide 14 itu menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki penglihatan normal ataupun yang dia itu memiliki penglihatan buta warna total itu tidak akan mampu menyebutkan angka berapapun di gambar ini. Tetapi bagi seseorang yang dia memiliki buta warna hijau dan merah itu akan menyebutkan sebagai angka 5. Gambar pada lembar ke-15 menunjukkan bahwa seorang yang memiliki penglihatan normal dan seorang yang memiliki penglihatan buta warna
total itu akan tidak mampu membaca angka berapapun di gambar ini. Namun untuk orang-orang yang memiliki buta warna merah dan hijau itu akan menyebutkan angka 45. Nah guys, kurang lebih itu adalah contoh-contoh untuk pemeriksaan isi hara. Semoga teman-teman bisa paham dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. See you next time. Bye-bye.